Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta semua alat tulis diletakin di atas meja. Udah semua? Oke, sekarang tangannya menengadah di atas meja semua. Oke, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, baca di dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pagi ini masih pada semangat semua? Oke, Ibu cek ya semangatnya ya. Semangat pagi, pagi, semangat pagi, pagi, semangat pagi, 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 pagi. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, di sini ada yang nggak berangkat? Berangkat semua ya. Oke, alhamdulillah ternyata anak-anak Ibu dilindungi sama Allah ya semuanya ya. Jadi sekarang sehat semua. Oke. Sesuai dengan materi minggu kemarin, kan kalau minggu kemarin itu kita bicara tentang kesosialisasian bareng masyarakat ya, betul? Nah, sekarang kita juga masih membahas tentang kemasyarakatan juga, yaitu tentang pentingnya toleransi. Oke. Nah, di sini kita bakal bahas tentang gimana cara kalian bisa menjelaskan tentang apa itu toleransi dengan benar. Terus kalian bisa mencerminkan atau setidaknya kalian bisa tahu nih toleran yang benar sama yang enggak itu kayak gimana gitu. Terus kalian juga bisa menemukan solusi permasalahan ketika kalian menemukan di kehidupan nyata bahwa adanya perbedaan di sekitar kalian. Oke, selanjutnya itu ada setiap perbedaan dalam diskusi kelompok itu ada kita harus menghargai. Nah, di sini siapa yang tahu toleransi itu apa? Saling menghargai. Saling menghargai, terus menghormati, terus apa lagi? Ya nggak jauh-jauh sama dua kata tadi ya. Kalau misal di dua gambar ini nanti Ibu meminta kalian buat menganalisis ya. Menganalisis, kemudian kalian berdiskusi secara kelompok, terus habis itu kalian bisa presentasiin di depan. Oke, kita mulai diskusinya ya. Ibu minta satu kelompok isi 6 orang, bisa? Oke, di sini kelompok 1 sama ini kelompok 2. Oke, setelah ini dapat dibuka, nanti itu ada gambar dan kalian bisa analisis. Oke? Waktunya 1 menit. Jangan lupa buat diskusi semua ya. Gimana, ada yang mau ditanyain? Nomor 1 gimana, Bu? Nomor 1. Nah, jadi kan sama yang kayak di gambar ini ya. Jadi kalau misal kalau misal kamu itu dapat teman yang lagi dibully karena berbeda, itu gimana? Kamu apakah menoleransi atau bilang ke teman-teman kamu ngebela sama teman kamu yang berbeda itu atau gimana? Itu ya, nanti kamu tulis analisis di situ. Oke? Ada yang mau ditanyain? Oke, jadi ini ceritanya tuh kayak gini. Ini tuh nggak suka sama pendapatnya teman satunya, jadi dia tuh merasa pendapatnya itu selalu benar, gitu. Perbedaan ya, Bu? Iya. Oke, waktunya selesai ya. Ibu minta Mbak Lola buat bacain jawabannya. Yuk, kelompok 2 dulu. Dibaca pertanyaannya tidak, Bu? Boleh deh. Apa masalah yang terjadi pada kasus tersebut? Di sini terjadi tindakan mengejek teman yang sedang berdoa hanya karena berbeda, hingga teman itu merasa malu dan tidak nyaman, Bu. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke, Mbak Lola udah keren banget ya, udah bisa menyuarakan pendapatnya. Oke, sekarang kelompok 1. Ya boleh, baik Pak. Apa masalah yang terjadi pada kasus tersebut? Masalah yang terjadi pada kasus tersebut adalah terjadi perbedaan pendapat dalam diskusi, tetapi Dimas tidak menghargai pendapat Alia dan memotong pembicaraan. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, akhirnya anak-anak Ibu bisa menyuarakan pendapatnya masing-masing ya, dan kalian tuh udah hebat banget.
Oke, jadi Ibu simpulkan ya. Jadi dari toleransi ini tuh sudah ada dalil yang menguatkan bahwa kita itu di perbedaan kita tuh harus mentoleran. Nah, di sini ada dari Quran surat ya. Ini bacanya qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini tuh menjelaskan bahwa agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasul bersabda, Al-Hanafiyah As-Samhah itu menjawab bahwasanya agama yang lurus lagi penuh toleransi, seperti itu. Nah, dari kita menjaga toleran itu adalah manfaatnya itu ada yang pertama menjaga kedamaian dan harmoni sosial, menghargai fitrah pencarian kebenaran, menunjukkan keindahan dan wajah damai Islam, kemudian melatih kelapangan dada. Oke, mungkin segitu aja ya pembelajaran kita hari ini. Sedih nggak kita bisa? Oke, nggak apa-apa, kita bisa ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum berakhir, Ibu minta kalian kerjain LKS halaman 98, bisa? Minggu depan dikumpulin ya. Oke, sebelum kita tutup, baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Enggak, pakai foto doang. Kali aja ya? Aduh. Ini gimana? Cek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ih, kok Arya kurang semangat sih? Boleh diulang nggak? Boleh. Semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semuanya semangat ya. Hari ini ada yang gak masuk? Alhamdulillah pada sehat semua ya. Langsung saja kepada ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
warzuqni fahman. Amin. Nah, ada yang tahu sekarang mau belajar apa? Nah, ada yang tahu syahadat itu apa? Syahadat itu rukun Islam keberapa? Satu. Nah, orang yang mau masuk agama Islam itu baca apa? Syahadat. Gampang ya? Semua udah pada tahu kan? Artinya tahu? Tahu, iya. Nah, sekarang Bapak akan membahas tentang rukun Islam yang pertama. Dan yang pertemuan sebelumnya kan kita telah membahas rukun Islam yang kelima dan yang ketiga. Dan Bapak langsung mundur aja ke rukun Islam yang pertama. Karena itu lebih utama dan penting ya. Karena kalau orang tidak bersyahadat itu dipertanyakan keimanannya. Karena syahadat itu, apa yang dimaksud dengan syahadat? Syahadat adalah persaksian atau pernyataan keimanan seorang muslim kepada Allah dan Rasulnya gitu ya. Terus, nah ini bisa dilihat. Kalau ada yang nanya kalian, syahadat ada berapa? Syahadat itu ada dua. Yang pertama ini adalah syahadat tauhid, yaitu untuk bahwasannya mengesahkan Allah, yaitu Allah itu tiada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua ini syahadat Rasul, bahwasannya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Mengerti? Mengerti. Nah, dan yang selanjutnya ada mengapa syahadat itu penting bagi muslim? Karena syahadat itu merupakan rukun Islam yang pertama dan menjadi dasar keimanan seorang muslim. Jadi kalau kalian ada yang nanya syahadat itu gak tahu, itu keimanan kalian dipertanyakan. Kalian bisa disuruh syahadat lagi gitu. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas nih, membagi kelompok ya. Bagi dua kelompok ya. Yang sini kelompok 1, ini kelompok 2. Ini kerjain ya. Lembar kerja tugas. Bapak kasih waktu 1 menit cukup. Nanti Bapak akan tunjuk buat membacakan jawabannya. Ada gimana? Belum ngerti? Ini yang nomor 3 gimana, Pak? Oh, nomor 3 itu tuh kan soalnya mengapa syahadat penting bagi seorang muslim. Karena syahadat itu kan merupakan rukun Islam yang pertama dan menjadi kesaksian seorang muslim, keimanan seorang muslim tersebut gitu. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, yang nomor sebelumnya ngerti kan? Ngerti, Pak. Kelompok ini ada yang dibingungkan? Ngerti semua ya? Kayaknya pintar semua sih. Syahadat kenapa penting Bapak? Ya, syahadat itu tadi seperti yang Bapak sudah omongkan. Syahadat itu adalah sebuah pernyataan keimanan bagi seorang muslim. Karena kalau dia tidak mengerti, itu keimanannya dipertanyakan. Berarti seperti kalau itu. nggak syahadat bukan muslim dong. Ya, kan orang non muslim aja mau masuk muslim harus syahadat dulu. Nggak sesusah agama-agama yang lain gitu. Ya Bapak, terima kasih. Ya, udah ya. Coba Bapak minta ada yang bacain dong jawabannya. Dari kelompok 1, Arya deh boleh. Ya, Bapak. Nomor 1 pertanyaan, apa yang dimaksud dengan syahadat? Syahadat adalah persaksian atau pernyataan keimanan seseorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, Terus sebutkan 2 macam syahadat. Yang Ya. pertama asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. ya. Terus yang ketiga, mengapa syahadat penting bagi seorang muslim? Karena syahadat merupakan rukun Islam yang pertama dan menjadi dasar keimanan seorang muslim. Oke, terima kasih Mas Arya. Sama-sama. Ya, coba dilanjut kelompok 2 ya, dibacain tolong. Semua. Apa yang dimaksud syahadat? Syahadat itu pernyataan keimanan seorang muslim kepada Allah dan Rasulnya. Sebutkan 2 macam syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa syahadat penting bagi seorang muslim? Karena syahadat merupakan rukun Islam yang pertama dan menjadi dasar keimanan seorang muslim. Bagus, terima kasih Naila. Jawabannya benar semua ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 jawabannya betul semua ya. 100 pokoknya. Nah,
dan ada satu pengamalan lagi yang Bapak akan sampaikan. Jadi untuk diamalkan kehidupan sehari-hari itu untuk syahadat tauhid kan tiada Tuhan selain Allah. Kalau misalkan contohnya di kelas saja dalam sehari-hari. Kalau misalkan nih Arya sama Salwa nyontek di saat tidak ada guru. Iya, teman-teman yang lain tuh nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Tapi kan yang di atas maha mengetahui gitu. Dan yang pengamalan yang syahadat Rasul itu adalah kalau misalkan ya maaf, Naila minum berdiri, makan berdiri. Nah, itu kan tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya harus minum duduk, makan duduk, dan semua perilaku mulia yang dilakukan oleh Rasulullah harus ditiru gitu. Ya itu harap diamalkan ya di kehidupan sehari-hari. Mungkin semuanya sudah paham ya. Coba satu kali bareng-bareng baca syahadat. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mungkin pelajaran hari ini segitu dulu. Bapak akan lanjut di pertemuan selanjutnya dan jangan lupa diingat di murojaah ya syahadatnya. Barangkali ada tetangga yang nggak tahu, teman kasih tahu ya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu mau tanya, di sini berangkat semua? Berangkat, Ibu. Alhamdulillah. Jadi semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Oke, di sini ada yang pernah jadi pemimpin nggak? Ketua kelas ada. Eva pernah. Oke, menurut kalian pemimpin yang baik itu pemimpin yang seperti apa? Yang adil, betul. Kemudian yang bijaksana, tanggung jawab. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Jadi pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak semua bisa meneladani bagaimana sikap dari Umar bin Abdul Aziz. Kalau jadi pemimpin harus yang baik. Jadi siapa sih Umar bin Abdul Aziz? Ada yang udah tahu? Belum. Oke, dia adalah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang memerintah selama 2,5 tahun. Tapi dia tuh dikenang sebagai pemimpin yang bagaimana? Adil, bijak, ya. Pintar sekali anak-anak Ibu. Nah, dia adalah seorang pemimpin yang baik, di mana
walaupun cuma 2,5 tahun nih memerintahnya, tetapi dia dikenal sebagai pemimpin yang taat pada agama. Oke, nih ya. Apa aja sih kebijakan dan prestasinya? Itu ada mengembalikan tanah rampasan, kemudian mengangkat pejabat yang jujur, pokoknya yang baik. Jadi nanti kalau anak-anak ibu menjadi seorang pemimpin harus menjadi pemimpin yang baik. Oke. Nah, sekarang ibu punya kasus di mana kalian akan dibagi 2 kelompok, nanti mendiskusikan kasus tersebut dan salah satu untuk mempresentasikan ya. Silahkan. Ini LKPD-nya juga diisi ya. Iya, Bu. Bu. Nih, LKPD-nya juga diisi. Oke. Kayaknya nggak perlu waktu lama untuk kalian berdiskusi, jadi karena kasusnya sederhana, jadi ayo dikerjakan. Oke. Ada kesulitan? Ada kesulitan, Benela? Nggak ada. Oke. Sudah? Sudah? Coba dari kelompok pertama perwakilan Mas Rifki dibacakan yang keras. Ini ya, Bu. Baca dulu kasusnya. Saya baca dulu. Ya. Bu. Kamu terpilih menjadi ketua kelompok untuk mengerjakan tugas SKI. Saat mengerjakan tugas, 2 anggota kelompok melakukan kesalahan yang sama. Salah satunya adalah teman dekatmu dan dia minta dibela. Sebagai ketua kelompok, kamu harus menentukan sikap yang bagaimana seorang pemimpin. Nah, jawabannya, Bu, sikap yang tepat tetap harus memperlakukan kedua kelompok secara adil dan tidak memberikan perlakuan khusus kepada teman dekat. Alasannya, seorang pemimpin harus mampu bersikap adil kepada semua orang yang dipimpinnya. Kedekatan atau hubungan pertemanan tidak boleh menjadi alasan untuk membedakan perlakuan. Ya, betul. Jadi kalau ada temen nih walaupun melakukan kesalahan, itu harus tetap mencari jalan yang tengah, nggak boleh berat sebelah gitu. Iya, kenapa? Iya, betul banget. Coba Mbak Nela dari sini perwakilan. Oke, kalau di kelas memiliki uang kas sebesar 100.000 sebagai ketua kelas, kamu memiliki keinginan untuk menggunakan uang itu. Tapi pada saat yang sama, tempat sampah kelas sudah rusak dan kelas jadi kotor karena tidak punya tempat sampah. Semua siswa butuh tempat sampah. Sebagai ketua kelas, kamu harus menentukan keputusan yang bagaimana. Jawabannya yang kita diskusikan itu sikap yang tepat menggunakan uang kas untuk membeli tempat sampah. Nah, alasannya uang kas merupakan milik bersama sehingga digunakan untuk kebutuhan bersama. Ya, pinter. Berarti semuanya udah paham ya tentang kepemimpinan anak-anak ibu. Nah, dari Mbak Nela tadi, di antara kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok, sebagai seorang pemimpin kita harus mementingkan kepentingan kelompok. Nggak boleh kepentingan pribadi. Nah, itu tuh kedua kasus tersebut dan bagaimana sikap yang kalian jelaskan tadi itu sejalan dengan keteladanan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Oke. Jadi kita udah sampai di penghujung pembelajaran kita nih hari ini. Oke. Dari pembelajaran tadi kita udah bisa menyimpulkan bahwasannya Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan juga baik dan taat kepada agama Allah juga. Nah, walaupun ini adalah salah satu teladanan bagi anak-anak ibu di sini yang ingin menjadi seorang pemimpin nanti ya. Nah, kalau jadi pemimpin kalian harus bersikap seperti Umar ini. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Nanti di rumah kerjakan uji kompetensi 1 bab kepemimpinan Umar ini ya. Minggu depan kita koreksi secara bersama-sama. Oke. Jadi sebelum kita tutup, kita berdoa penutup dulu ya. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk ketua kelas pimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah ya, hadir semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sujud. Yaitu ada sujud syukur, sahwi, dan sujud tilawah. Ada yang udah tahu apa itu sujud syukur? Sujud yang ketika kita mendapat nikmat. Ya, betul. Sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita memperoleh nikmat atau terhindar dari musibah. Nah, contohnya yaitu misalnya kalian mendapatkan kabar kelulusan. Nah, kalian mendapatkan sebuah rasa kebahagiaan. Nah, kalian ingin mengucapkan rasa syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara melakukan sujud syukur. Nah, selanjutnya apa lafaz yang bisa dibaca ketika kalian melakukan sujud syukur? Coba Mbak Erna bisa membaca ayatnya. Ya, yang artinya yaitu Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Nah, lafaz ini bisa kalian baca ketika kalian akan melaksanakan sujud syukur. Selanjutnya, yang kedua ada sujud sahwi. Ada yang udah tahu apa itu sujud sahwi? Ya, sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang lupa atau ragu-ragu dalam melaksanakan sholat. Nah, kenapa kita harus sujud sahwi ketika kita lupa rakaat dalam sholat? Nah, karena sujud sahwi ini sebagai penyempurna sholat kita agar dapat diterima oleh Allah. Contohnya, ketika kalian misalnya lupa membaca tasyahud awal atau kalian ragu apakah tadi sholatnya kedua ataukah rakaat ketiga. Nah, kalian bisa ambil pada rakaat yang paling sedikit yaitu rakaat kedua. Nah, nanti setelah selesai sholat sebelum salam kalian melakukan sujud sahwi 2 kali. Nah,
Lafadznya bisa dibacakan Mbak Ola. Walayasu. Artinya? Maha suci zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Ya, jadi ini adalah lafadz yang dibaca ketika kalian melakukan sujud sahwi. Selanjutnya sujud yang ketiga. Pernah nggak kalian membaca Al-Quran tapi di dalam Al-Quran itu terdapat ayat sajdah? Pernah ya. Nah, sujud tilawah ini dilakukan ketika seseorang sedang membaca Al-Quran atau mendengarkan ayat sajdah di dalam Al-Quran. Nah, contohnya ketika membaca Al-Quran sampai pada ayat sajdah, terus mendengarkan imam membaca ayat sajdah, lalu mendengar bacaan ayat sajdah dalam pembelajaran Al-Quran. Nah, untuk doanya bisa dibacakan Mbak Salwa. Bismillahirrahmanirrahim. Sajda wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya, Wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya, yang memberi pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. ya jadi ini lafaz doa yang dilakukan ketika kalian mendengarkan atau membaca ayat sajdah di dalam Al-Quran. Nah, bisa kalian ingat kembali tadi apa ya sebab-sebabnya sujud syukur? Yang pertama, Mendapat nikmat, terhindar dari musibah. ya kalau yang kedua sujud sahwi, Ragu dalam salat, kalau sujud tilawah, membaca atau mendengar ayat sajdah. ya sudah paham semuanya ya. Sudah, Bu. Nah, coba Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Nah, yang kelompok ini kasus 1, yang kelompok ini kasus 2. Coba kalian analisis kasus tersebut. Apakah jawabannya dari ketiga kasus tersebut? Sudah? Ya, yang kasus pertama itu apakah sujud itu? Ya, Rani mendapatkan kabar bahwa ia berhasil meraih juara lomba. Ia langsung bersujud sebagai ungkapan rasa syukur. Berarti itu adalah sujud syukur. Nah, yang kasus kedua? Sujud sahwi. Ya, saat sholat, Dimas lupa melakukan tasyahud awal. Setelah sholat dilanjutkan, ia melakukan sujud karena lupa. Itu adalah sujud sahwi. Nah, kesimpulannya dari ketiga materi tadi, yaitu bahwa sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan ketika mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari suatu musibah. Nah, yang kedua, sujud sahwi itu dilakukan ketika lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Nah, yang ketiga, sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika kita mendengar atau membaca ayat sajadah. Nah, sudah paham semuanya ya? Ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, Ibu rasa cukup materi kita pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran kita ditutup, kita baca alhamdulillah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, coba teman-teman periksa kanan kirinya apakah sudah rapi duduknya? Sudah semuanya? Yang masih bercerita dengan temannya dilanjutkan nanti setelah pembelajaran ini selesai ya? Oke. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita berdoa dulu bersama-sama di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Anak-anak semua perhatikan gambar yang ada di layar ini. Ada apa saja sih di layar ini? Betul, planet. Apa lagi? Betul, ada apa lagi? Ini apa ini? Betul, jadi ini adalah kekuasaan Allah. Nah, yang teman-teman lihat ini apakah keteraturan ini dari yang terkecil sampai yang terbesar ini sudah ditentukan oleh manusia, diciptakan oleh manusia? Jadi keteraturan ini diciptakan oleh Allah. Oke, materi yang kita akan bahas adalah mana pencet mana guys? Alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman lihat semuanya. Ada ayat utama tentang alam semesta. Yang pertama itu Quran surat Al-Anbiya ayat 30 surat ke-21. Oke, ada yang mau membacakannya? Silakan Mbak yang di belakang yang masih tidak fokus membaca Quran surat Al-Anbiya ini. Oh, Mbak yang depan atau? Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzi kafaru anasamu Ila akhirih. Oke, di sini menerangkan bahwasanya melalui penciptaan awal langit dan bumi yang dahulunya menyatu serta menegaskan bahwa air adalah sebagai sumber utama kehidupan manusia. Oke. Selanjutnya ada Quran surat Al-A'raf. Bisa dibacakan Mbak yang di belakang yang masih mengobrol, bisa diperhatikan dulu. Oke, silakan Mbak Cici dibaca. Yang ini. Oke, di ayat Quran surat Al-A'raf ini menjelaskan bahwasanya penciptaan alam semesta dalam 6 masa atau periode yang mana ada pergantian siang dan malam juga secara teratur serta ketundukan tata surya hanya kepada perintahnya. Selain kita membahas tentang penting alam semesta bagi kehidupan kita, kita akan membahas tentang menerapkan hukum bacaan gunnah. Oke, yaitu ada gunnah itu apa sih? Gunnah adalah berdengung, betul. Menurut istilah tajwid, gunnah ini adalah bunyi berdengung yang keluar dari pangkal hidung atau al-khaysyum. Nah, di sini gunnah itu dibaca selama dua harokat. Dari surat yang tadi, surat Al-Anbiya itu ada ada gunnahnya. Yang pertama itu syarat terjadinya itu apabila terdapat huruf nun bertasydid atau nun atau min bertasydid. Cara membacanya didengungkan dengan jelas selama 2 harokat atau 1 alif. Contohnya dalam Quran surat Al-Anbiya itu ada anna karena terdapat nun yang bertasydid. Kalau di Quran surat Al-A'raf itu ada kata summa karena terdapat mim bertasydid. Oke. Dari materi yang Ibu tadi sampaikan ada yang mau ditanyakan? Tidak yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan,
Ibu akan memberikan tugas. Kemana sih? Ini kemana guys? Oke, di sini ada lembar kerja peserta didik, tapi akan Ibu tugaskan untuk di rumah. Bagaimana penentuan kelompoknya? Yang pertama ini ada kelompok 1 dan yang ini kelompok 2. Nanti Ibu kirim via grup. Nanti teman-teman bisa di-print masing-masing dan dikerjakan di rumah masing. Jangan lupa ya, per kelompok. Jadi Ibu minta kesungguhan kalian untuk mengerjakan kerja peserta didik ini. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan simpulkan 3 materi yang tadi. Yang pertama itu ada apa? Penciptaan alam semesta. Yang kedua, kandungan surat Al-Anbiya dan juga Al-A'raf. Yang ketiga ada tajwid. Oke, terima kasih atas antusias anak-anak semua. Ibu tutup dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita akan dapatkan bermanfaat di hari yang akan datang. Untuk ketua kelas silakan bisa dipimpin baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak semuanya, hari ini kita akan membahas terkait muhasabah. Tapi sebelum membahas muhasabah, kita akan membahas terkait pengertian ma'ruf dan mungkar.
Teman-teman ada yang tahu nggak pengertian ma'ruf itu apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa ngejelasin? Aku. Oke, Naila silakan. Ma'ruf itu segala perbuatan, perkataan atau sifat yang dianggap baik, benar dan diridhoi oleh Allah serta diakui kebaikannya oleh akal sehat dan norma masyarakat. Oke, 100 buat Naila. Kita doakan Naila semoga dapat pacar orang Korea ya. Amin. Oke, 1 buat Naila. Betul itu terkait ma'ruf. Terus yang mungkar, ada yang tahu nggak terkait yang mungkar? Saya Pak. Oke, Salwa silakan. Mungkar itu adalah segala perbuatan atau perkataan dan sifat yang ditolak, kemudian dilarang dan dibenci oleh Allah. Oke, betul Salwa. Tepuk tangan dulu buat Salwa. Semoga Salwa masuk surga ya teman-teman. Amin. Oke, sebelum kita masuk lagi terkait ma'ruf dan mungkar, ada yang tahu nggak dalam Al-Quran surat apa yang membahas terkait ma'ruf dan mungkar? Tahu dong, Pak. Apa itu? Surat Al-Imran ayat 3. Ayat 3, Ayat 104. 104. Isinya apa? Bisa dibacakan? Bisa dong. Wih, mantap. Bentar ya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul-adzim. Artinya apa itu? Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Amin ya Allah, Masya Allah Mas Rifki. Kita doakan semua teman-teman, semoga Mas Rifki bisa punya pondok pesantren yang lebih besar daripada pondok pesantren Gontor. Amin. Amin. Ya teman-teman, kenapa kita harus bersifat membedakan antara yang ma'ruf dan mungkar? Itu kemarin kita sudah membahas pertemuan kemarin terkait pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu termasuk yang mungkar apa yang ma'ruf? Kenapa ma'ruf? Mungkar atau ma'ruf? Mungkar. Ya, jadi sebelum kita ke muhasabah, kita harus mengetahui terlebih dahulu kenapa kok ada ma'ruf, kok kenapa ada yang mungkar, agar kita tidak salah ketika mengartikan sesuatu. Seperti itu teman-teman. Jadi ma'ruf, ada yang tahu contoh perbuatan ma'ruf? Angkat tangan yang tahu perbuatan ma'ruf? Perbuatan baik dan terpuji? Ada yang tahu? Betul, Salwa. Berpuasa? Ya betul, sama-sama aja. Jadi segala perbuatan yang baik dan nantinya dapat ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan ma'ruf. Dan perbuatan mungkar itu adalah perbuatan buruk yang tercela. Contohnya apa? Apa? Bohong. Bohong, betul. Yang belakang apa? Mencuri, betul sekali mencuri. Ya, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita muhasabah diri, kita juga harus mengetahui tentang ma'ruf dan mungkar ya. Ini Bapak punya LKPD, tapi LKPD-nya nanti dibawa ke rumah ya. Nanti besok baru dikembalikan ke Bapak. Ukurannya agak gede ya, biar kalian kelihatan. Nih, oke. Itu terkait perbuatan ma'ruf dan mungkar dan muhasabah diri. Jadi, kenapa kok kita harus muhasabah diri? Karena kebanyakan di era Gen Z sekarang, anak-anak itu suka kurang introspeksi diri. Kalau kata kalian, anak-anak sekarang itu suka playing victim. Betul apa enggak? Betul. Jadi, kita harus muhasabah diri kita. Jadi ketika kita mempunyai kita berbuat salah kepada teman-teman, kita harus berani mengungkapkannya. Jangan kok perbuatan salah yang kita perbuat, kita limpahkan ke teman kita. Coba Bapak mau tanya ke ketua kelas. Ketua kelas kalau misalkan ketua kelas itu berbohong kepada guru, apa yang harus ketua kelas lakukan? Minta maaf. Betul, 100. Itu adalah sebuah bentuk keberanian yang dimana contoh dari muhasabah diri. Jadi kalian sudah introspeksi diri, kalian evaluasi diri kalian agar nantinya hal-hal yang perbuatan buruk yang kalian lakukan tidak kalian lakukan lagi di masa yang akan datang. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup dari Bapak untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga tujuan dari muhasabah diri bisa terlaksana di dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, kita baca doa dulu ya.
sebelum ditutup pelajarannya, membaca doa kafaratul majelis. Subhan Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Cek. Aku terusin aja ya. Cek, 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 cek. Cek, cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada sehat semua ya. Sebelum pembelajaran seperti biasa Ibu minta kalian rapikan terlebih dahulu kursinya. Oke, sudah rapi. Kemudian yang nggak hadir siapa nih hari ini? Rifki, Bu. Oh, Rifki nggak hadir, kenapa ya? Sakit, Bu. Oh, Rifki sakit, baik. Oke, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya kan kita telah belajar tentang bersuci ya. Masih pada ingat kan materinya? Bersuci dari najis dan hadas. Nah, untuk hari ini Ibu mau bertanya nih. Apakah kalian pernah melakukan perjalanan yang jauh? Pernah. Kemana coba, Rifki? Oh, Purwokerto kemana? Kuningan. Oh, Kuningan, jauh ya. Nah, kalau kalian sedang melakukan perjalanan jauh nih, apakah kalian melakukan sholat? Melakukan. Terus apakah dalam Islam itu kita mendapat keringanan dalam sholat saat melakukan perjalanan? Iya, mendapat. Oke, jadi dalam Islam ya kita juga mendapat keringanan dalam melakukan sholat saat di perjalanan seperti itu ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang sholat jamak dan sholat qashar. Dan Ibu harap nanti setelah mempelajari materi, kalian bisa
mengenal konsep awal dari sholat jamak dan qashar. Dan nanti ini ada namanya papan travel barokah ya. Dari papan ini nanti kalian diminta menganalisis studi kasus dan kalian bisa menentukan apakah boleh sholat jamak atau qashar seperti itu. Yang pertama kita masuk ke materi. Sholat jamak. Sholat jamak yaitu menggabungkan dua sholat fardu yang waktunya berurutan menjadi satu waktu. Dan sholat jamak itu dibagi menjadi dua ya, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Kalau jamak takdim itu dilaksanakan pada waktu sholat pertama. Misal zuhur dengan asar, yaitu dilakukan bersamaan di waktu zuhur. Dan jamak takhir dilaksanakan pada waktu sholat kedua. Misal zuhur dan asar dilakukan di waktu asar. Yang kedua yaitu sholat qashar. Meringkas sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi di sini itu sholat qashar dikhususkan untuk sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Jadinya menjadi 2 ya. Jadi subuh dan maghrib itu tidak termasuk ke dalam sholat qashar. Kedua sholat ini juga memiliki ketentuan atau syarat. Yang pertama itu sedang melakukan perjalanan atau disebut dengan musafir. Yang kedua yaitu jarak perjalanan memenuhi ketentuan, yaitu sekitar 120 km. Jadi kalau kurang dari 120 km itu nggak bisa dinamakan sebagai musafir. Terus yang ketiga, perjalanan bukan bertujuan untuk maksiat. Itu. Terus yang keempat, masih dalam keadaan musafir ketika waktu sholat tiba. Nah selanjutnya ibu akan meminta, jadi nanti nih ibu bacakan satu kasusnya, jadi kalian nanti perhatikan ya. Soalnya nanti akan ibu tunjuk untuk menjawab pertanyaan dari ibu. Kalian tentukan apakah ini boleh sholat jamak dan qashar atau tidak. Yang pertama yaitu Aski pergi dari rumah menuju pasar yang tidak jauh dari rumahnya. Ketika waktu zuhur tiba itu Aski tidak melaksanakan sholat zuhur karena berniat melaksanakan sholat zuhur itu nanti pada waktu asar. Pertanyaan dari ibu, apakah boleh Aski ini melakukan sholat zuhur di waktu asar nanti? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Alasannya karena apa? Karena Apakah Aski ini termasuk musafir? Bukan. Ya betul. Jadi Aski ini bukan termasuk musafir karena perjalanan dari rumah ke pasar itu sangat dekat. Terus yang kedua, nih si Nana melakukan perjalanan dari Purwokerto ke Jogja menggunakan mobil dengan jarak sekitar 180 km. Ketika waktu zuhur tiba, Nana itu masih di perjalanan. Ia itu berhenti di masjid untuk melaksanakan sholat sebelum melanjutkan perjalanan. Itu Nana melaksanakan sholat zuhur dan asar. Pertanyaan ibu, coba Mbak Aza, apakah Nana ini termasuk musafir? iya. Alasannya karena apa? Karena perjalanan jauh. Iya betul ya, betul dari Mbak Aza karena Nana ini termasuk musafir karena melakukan perjalanan yang jauh yaitu 180 km. Terus, apakah sholat yang dilakukan Nana tadi? Coba Mbak Anggun, tadi Nana melaksanakan sholat apa? Zuhur dan asar di waktu zuhur. Jamak takdim. Ya betul, betul ya kata Mbak Anggun. Jadi ini Nana kan melakukan perjalanan jauh dan melaksanakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur. Berarti Nana ini melakukan sholat jamak takdim. Jadi seperti itu ya anak-anak, apakah bisa dipahami tentang konsep awal dari sholat jamak dan sholat qashar ini? Oke paham. Jadi kesimpulannya ya bahwa sholat jamak dan qashar ini bisa dilakukan apabila kalian itu melakukan perjalanan yang jauh. Dan perjalanan itu tuh bukan bertujuan untuk bermaksiat. Oke, kita tepuk tangan semua dong buat kalian yang udah hebat-hebat menjawab pertanyaan tadi ya. Oke, jadi untuk pertemuan minggu depan, ini kan baru membahas tentang konsep ya. Untuk pertemuan minggu depan, kalian bisa baca-baca di buku terlebih dahulu tentang
cara sholat jamak dan qashar. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, seperti itu. Alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Siapa yang pernah lihat kegiatan seperti ini? Saya, Bu. Aku sering. Ya, ini adalah kegiatan kurban. Kenapa umat Islam itu melaksanakan kurban? Memenuhi syariat agama. Nah, jadi kurban itu bukan hanya menyembelih hewan, tetapi mendekatkan kita kepada Allah dengan rasa ikhlas dan peduli kepada sesama. Nggak tahu ngeblank terus. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan hukum kurban, syarat dan pilihan hewan, dan hikmah manfaat kurban. Nah, apakah semua hewan itu dapat digunakan untuk berkurban? Tidak. Nah, ya, betul. Jadi, kurban adalah tindakan menyembelih hewan ternak tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan nilai yang diajarkan itu ketaatan, ikhlas, rasa syukur, dan kepedulian kepada sesama. Perintah Allah dan ketentuan hukumnya terdapat dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Hukumnya itu sunnah muakkadah bagi orang yang mampu, tapi menurut mazhab Hanafi berpendapat kurban itu wajib bagi muslim yang memenuhi ketentuan kemampuan tertentu. Nah, ini adalah macam-macam hewan pilihan untuk kurban. Yang pertama itu ada unta, yang kedua sapi atau kerbau, yang ketiga kambing dan domba. Hanya hewan-hewan ini yang diperbolehkan, yang sah untuk ibadah kurban. Nah, ini syaratnya. Syarat hewan kurban itu yang pertama itu harus sehat, yang kedua itu tidak cacat, terus tidak sakit, terus hewannya itu berisi, tidak terlalu kurus, dan yang terakhir telah mencapai umur yang ditentukan. Nah, ini kriteria umur dan kapasitas orang. Unta itu minimal umurnya 5 tahun untuk 7 orang. Dan sapi atau kerbau minimal umurnya 2 tahun untuk 7 orang. Dan kambing 1 tahun untuk 1 orang. Domba 6 bulan untuk 1 orang. Nah, waktu pelaksanaan kurban itu pada hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik pada 11, 12, 13 Zulhijjah. Penyembelihan hanya sah dilakukan pada hari-hari istimewa ini. Nah, hikmah berkurban ini yang pertama ketaatan patuh kepada Allah, kedua meneladani ketaatan luar biasa Nabi Ibrahim dan Ismail, yang ketiga berbagi kebahagiaan dengan sesama, yang keempat keikhlasan dalam beribadah, yang kelima rasa syukur atas nikmat Allah, dan yang terakhir kepedulian tinggi kepada yang membutuhkan.
Ibu akan membagikan LKPD, kemudian kalian kerjakan LKPD ini. Malu deh. Ada yang ingin ditanyakan? Berarti kalau kita punyanya ayam nggak boleh kurban ya, Bu? Gak boleh dong, kan harus sapi, kambing, atau unta, atau domba, atau kerbau. Oke, Ibu. Oke, udah pada selesai? Sudah. Coba sebutkan 2 hewan yang diperbolehkan untuk berkurban. Sapi, kambing. Bagus, udah pada pinter-pinter semua ya anak-anak ibu. Insya Allah. Nah, kesimpulannya kurban itu bukan hanya sekedar menyembelih hewan, tetapi ia adalah wujud ketaatan kita di bulan Zulhijjah, sebuah jembatan untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama dan jalan terindah untuk meningkatkan ketakwaan serta kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran diakhiri, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada, mari kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Apakah hadir semuanya? Hadir, Bu. Alhamdulillah ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang puasa fardu dan puasa sunnah. Coba, ini gambar puasa apa? Ramadan. Ya, betul. Kalau ini? Ya betul, puasa sunnah puasa apa? Puasa sunnah. Ya betul.
Nah, Ibu harap di pembelajaran hari ini kalian bisa mengetahui perbedaan tentang puasa fardu sama puasa sunnah. Nah, puasa fardu yaitu puasa yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat. Apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Nah, lalu puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan. Hukumnya dianjurkan. Berarti kalau tidak mengerjakan itu tidak mendapatkan dosa, tapi kalau melakukannya mendapatkan pahala. Nah, puasa fardu itu ada macam-macamnya. Yang pertama yaitu ada puasa Ramadan, yang kedua ada puasa qadha, yang ketiga puasa nadar, yang keempat puasa kafarat. Lalu yang macam-macam puasa sunnah ada puasa Senin Kamis, lalu ada puasa Arafah, lalu ada puasa Tasu'a, ada puasa Asyura, ada puasa Syawal, dan ada puasa Daud. Nah, dari ini itu ada hikmah-hikmahnya. Hikmah berpuasa yaitu yang pertama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua melatih kesabaran dan pengendalian diri, lalu yang ketiga ada membiasakan hidup disiplin, yang keempat yaitu menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama. Nah, oke. Ibu udah mempersiapkan ada papan untuk menaruh kartu-kartunya ya. Nah, Ibu harap nanti kalian sudah bisa membedakan mana yang puasa fardu sama mana yang puasa sunnah. Nah, sekarang Ibu akan membagi dua kelompok, yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Oke. Ini nanti kartunya ditempel di sana ya, ada double tipnya di sini. Silahkan berdiskusi. Oke, dulu. Ini ada kartu, ada double tipnya di belakang. Ayo silahkan berdiskusi, apakah ada kesulitan? Oke, apa ada kesulitan Mbak Alvina? Ibu, ini cara bukanya gimana ya? Oke, sini bukain. Oke, ada kesulitan Mbak Salwa? Enggak, Bu. Oke, waktunya cukup udah? Udah semua? Oke. Tempel di mana? Ini di sini, ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 1 maju semuanya untuk menempelkan. Gini. Iya. Nadar. Ini kan ada jawabannya. Kira ini enggak sesuai warna. Enggak. Oke, mari kita cek ya jawaban dari kelompok 1. Puasa Ramadan, puasa wajib, puasa nadar, puasa qadha, puasa kafar, itu puasa fardu. Lalu puasa sunnahnya ada puasa Asyura, Syawal, Senin Kamis, sama puasa Arafah. Betul? Betul. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo silahkan kelompok 2 maju untuk menempelkannya di papan. Lah, nggak apa-apa. Oke, mari kita cek dari kelompok 2 ya. Nih, ada puasa Ramadan, puasa kafar, puasa nadar, puasa qadha, itu puasa apa tadi? Puasa fardu. Lalu puasa sunnahnya ada puasa Syawal, Senin Kamis, Arafah, dan Asyura. Apakah benar semua dari kelompok 1 dan kelompok 2? Betul. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa membedakan antara puasa fardu sama puasa sunnah? Ayo Mbak Naila. Ya, kalau puasa wajib, puasa fardu itu kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Sedangkan puasa sunnah itu kalau dilakuin dapat pahala, kalau nggak dilakuin juga apa-apa. Ya betul, tepuk tangan untuk Mbak Naila semuanya. Oke, sebelum kita
Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati aja. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini masuk semua apa enggak? Masuk semua Ibu. Oke, alhamdulillah ya. Berarti hari ini sehat semua. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu mau bertanya nih. Kalian pernah nggak udah usaha pas mau ulangan, udah belajar mati-matian sampai begadang, tapi hasilnya belum sesuai dengan harapan? Oke, mungkin itu di lain kesempatan belajarnya berarti lebih ditingkatkan lagi. Terus yang kedua, menurut kalian pinter itu bakat atau merupakan salah satu usaha? Usaha. Oh, Mbak Azza dua-duanya. Menurut Mbak Azza dua-duanya. Oke, bagus sekali. Nah, itu tadi berkaitan dengan materi kita pada hari ini yaitu kodo dan Kodar. Nah, apa sih kodo dan kodar itu? Ketetapan atau keputusan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Oke, bagus banget Mbak Salwa. Ya, jadi di sini yang pertama ada kodo. Kodo adalah ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali itu zaman yang tidak ada awalnya. Jadi kayak Allah itu kan nggak ada awalnya. Nah, kita tuh otak kita nggak bisa ngebayangin gimana, yang kita hanya diperintah untuk mengimani saja. Yang kedua ada qadar. Qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut sesuai dengan ukuran dan ketentuannya ketika terjadi dalam kehidupan. Ya, atau secara sederhananya itu qada itu ketetapan Allah dan qadar itu terjadinya ketetapan tersebut sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada dalil tentang qada dan qadar. Ibu minta Mbak Erna untuk membacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulli syai'in Khalaqnahu biqadarin. Artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran. Ya, jadi dalam ayat ini tuh menunjukkan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan memiliki ukuran dan ketentuannya yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada macam-macam takdir. Yang pertama ada takdir mubram. Takdir mubram adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi dan tidak dapat diubah oleh manusia. Contohnya ada kelahiran seseorang, yang kedua ada kematian, yang ketiga ada jenis kelamin. Selanjutnya ada takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan usaha manusia.
Nah, takdir mualak ini bisa kita ubah dengan usaha, ikhtiar, doa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kalau kalian pengen mendapatkan nilai yang baik, maka kita harus belajar. Terus ingin memiliki tubuh yang sehat, kita harus menjaga pola hidup yang sehat. Terus ingin berhasil sehingga bekerja dengan bersungguh-sungguh. Selanjutnya ada sikap beriman kepada qada dan qadar, berikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Yang kedua, berdoa, memohon pertolongan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bertawakal, menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha. Yang keempat ada bersungguh-sungguh. Yang kelima ada bersyukur. Yang keenam tidak sombong ketika berhasil, tidak menganggap keberhasilan hanya karena kemampuan diri sendiri. Selanjutnya ada contoh dalam kehidupan sehari-hari, ingin nilai baik ya belajar sungguh-sungguh, berdoa dan mempersiapkan diri sebelum ujian. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu memiliki LKPD untuk mengetahui seberapa kalian konsentrasi pada materi kita pada pagi hari ini ya. Ini dikerjakan secara kelompok aja. Ada kesulitan? Oke, sudah ya. Ibu ambil kembali. Terima kasih. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya ke kalian ya. Kelahiran seseorang itu merupakan salah satu takdir apa? Takdir apa? Takdir? Masya Allah. Terus kalian mengikuti lomba, terus kalian juara dengan berlatihan tiap hari gitu, itu merupakan salah satu takdir apa? Masya Allah, kalian udah pintar-pintar banget ya. Oke, jadi kesimpulan pada pagi hari ini adalah qada dan qadar merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Oke, alhamdulillah hari ini masuk semua ya anak-anak. Oke. Setelah kemarin pada minggu lalu kita belajar tentang sifat mustahil bagi Allah, hari ini di bab 3 kita akan membahas tentang taubat dan taat. Apa itu taubat? Apakah kalian tahu? Meminta ampunan. Minta ampunan, betul. Ayo, ada lagi? Taat apa taat? Mengikuti aturan. Ya, mengikuti aturan, betul. Nah, kalian kalau misal melakukan kesalahan suka meminta maaf gak kepada orang lainnya? Ya, bagus ya. Ya, langsung ke materi ya. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini kalian diharapkan mampu menjelaskan apa pengertian dari taubat dan taat. Terus kalian nanti diharapkan dapat bekerja sama dalam mendiskusikan untuk menganalisis sebab, akibat, dan solusi dari studi kasus yang akan Ibu berikan. Dan diharapkan kalian juga dapat menunjukkan komitmen perbaikan sikap, taubat, dan taat dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Nah, selanjutnya taubat. Taubat dalam bahasa artinya apa, Mbak Ola? Kembali. Oke, kembali. Sedangkan menurut istilah itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesali segala sesuatu yang diperbuatnya dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Seperti itu. Nah, dalil taubat itu terdapat dalam surat At-Tahrim. Coba bacakan Mas Arya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Artinya? Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Betul ya. Nah, kemudian jenis taubat itu ada apa saja? Yang pertama, taubat menyangkut dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa menyangkut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa saja? Meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, itu ya termasuk dosa kepada Allah. Dan syarat untuk bertaubatnya bagaimana? Yang pertama meninggalkan dosa, kemudian menyesali perbuatan, terus berniat tidak melakukannya lagi. Terus yang kedua itu taubat menyangkut dosa kepada manusia. Coba dosa kepada manusia seperti apa? Zalim. Ya, zolim. Zolimnya seperti apa? Menipu, betul. Apa lagi? Memukul, iya. Apa lagi? Gibah, ya, itu termasuk dosa kepada manusia. Itu syaratnya untuk bertaubat agar tidak berdosa lagi pada manusia itu harus gimana? Sama saja, jangan yang di atas, meninggalkan dosa, menyesali perbuatannya, berniat tidak melakukannya lagi, terus membebaskan diri dari hak manusia yang dizoliminya. Kemudian ada taat. Taat menurut bahasa apa, Banaila? Tunduk, patuh, dan setia. Iya, betul. Nah, jadi menurut istilahnya itu taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku serta menjauhi larangannya. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Dari Quran surat An-Nisa itu disimpulkan bahwa kepada siapa saja kita harus taat. Ayo, kepada siapa saja? Kepada ya, ulil amri siapa? Pemerintah. Oke. Selanjutnya Ibu akan kasih kalian tugas. Nah, jadi kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Ya. Yang satu kelompok satu, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kalian analisis studi kasus itu dari sebabnya apa, akibatnya apa, dan solusinya apa ya, seperti itu ya. Ada yang ditanyakan nggak, Banila? Ini
Ini tuh bagian sebab akibatnya kayak itu ya. Oh, oke Bu. Semuanya ikut ya. Semuanya ikut berdiskusi. Apa yang dibingungkan Mbak Anggun? Itu coba lihat. Tuh bagaimana cara kamu meniru sikap Aisyah. Nah, ini sikap Aisyahnya bagaimana? Nanti kamu harus meniru seperti Aisyah gitu. Ya. Ayo sudah selesai semuanya? Coba ada yang maju. Atau di tempat saja nggak apa-apa. Yuk bacakan. Yang itu tuh, yang terakhir. Bacakan itunya soalnya. Bagaimana cara kamu meniru sikap Aisyah jika menghadapi situasi serupa dengan kehidupan sehari-hari? Kita mengajak teman kita yang ingin merayap kita ke kantin dan menasihatinya kalau sudah waktunya sholat kita harus langsung melaksanakannya. Ya betul. Jadi ketika kita sudah waktunya sholat, kita harus segera sholat, jangan ditunda-tunda. Ayo, siapa? Ya, Bagina. Apa bentuk dosa atau pelanggaran etika digital yang dilakukan Rian? Jadi jawabannya itu bentuk kesalahan terhadap sesama manusia yang membuli teman kelasnya sehingga menangis. Iya itu. Jadi pembulian itu tidak boleh, jangan dilakukan. Dan siapa Rian ya? Rian itu harus meminta maaf kepada yang temannya yang dibully ya. Jadi kesimpulan materi hari ini, kita kalau melakukan kesalahan harus segera memohon ampun atau meminta maaf kepada teman kita. Dan kita juga harus melaksanakan aturan-aturan, baik aturan kepada Allah, terus kepada Rasul maupun ulil amri. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri atas. Mana? Pojok kiri atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Apakah hari ini masuk semua? Masuk. Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini kita akan membahas tentang mengenal sifat-sifat wajib bagi Rasul dan cara penerapannya di sekolah. Nah, sifat-sifat wajib bagi Rasul dibagi menjadi 4, ada apa aja? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Baik. Yang pertama itu ada sidik. Artinya benar atau jujur. Setiap perkataan dan perbuatan Rasul selalu selaras dengan kebenaran dan tidak pernah berbohong. Nah, cara penerapan di sekolahnya, yang pertama ada mengerjakan ujian sendiri tanpa mencontek teman atau membawa catatan sarang.
Yang kedua, mengakui kesalahan kepada guru jika lupa mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, mengembalikan uang kembaliannya yang lebih saat jajan di kantin. Yang kedua, sifat amanah. Artinya dapat dipercaya, apapun titipan, tugas, atau janji yang diemban oleh Rasul pasti dijaga dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, cara penerapannya menjalankan tugas piket kelas sesuai jadwal yang sudah disepakati. Yang kedua, menyampaikan surat undangan dari sekolah langsung kepada orang tua, menjaga barang titipan teman dengan baik dan mengembalikannya tanpa cacat. Yang ketiga, ada tablik, artinya menyampaikan. Rasul menyampaikan semua wahyu dan perintah Allah kepada umat tanpa ada yang disembunyikan atau dikurangi. Nah, cara penerapannya menjelaskan materi pelajaran kepada teman sekelas yang belum paham saat belajar kelompok. Yang kedua, mengajak teman-teman untuk sholat berjamaah di musola sekolah saat azan tiba. Yang ketiga, mengingatkan teman dengan sopan jika mereka membuang sampah sembarangan. Yang terakhir ada sifat patonah, artinya cerdas dan bijaksana. Rasul memiliki akal yang sehat dan kebijaksanaan tinggi dalam menghadapi persoalan umat. Cara penerapan di sekolah, mengatur waktu dengan baik antara belajar, berorganisasi, dan beristirahat. Yang kedua, menyelesaikan perselisihan antara teman di kelas secara damai tanpa kekerasan. Yang ketiga, aktif mencari solusi kreatif saat menghadapi soal matematika atau proyek kelompok yang sulit. Nah, setelah kalian menyimak pembelajaran dari ini, ada yang bisa menjelaskan apa artinya sidik dan berikan contohnya? Saya Bu. Ya, Mbak Gun. Sidik artinya jujur. Contohnya kalau ujian itu nggak boleh mencontek. Ya, betul sekali. Nah, sekarang Mbak Ola, jika sifat amanah itu artinya dapat dipercaya, apa yang Mbak Ola lakukan jika Mbak Ola diberikan tugas piket kelas? Datang lebih awal dan membersihkan papan tulis serta menyapu kelas sesuai jadwal Ibu. Ya, betul sekali. Udah paham semua ya? Sudah. Nah, sekarang Ibu punya lembar kerja, kalian kerjakan per kelompok. Ibu kasih waktu 2 menit. Waktunya udah selesai ya, Ibu kumpulkan lagi jadi satu. Oke. Baik, sebelum kita tutup, kita simpulkan materi pada hari ini. Nah, kesimpulannya, meneladani 4 sifat wajib bagi Rasul di sekolah tidak hanya membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia atau akhlakul karimah, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang jujur, aman, penuh rasa saling percaya, serta mendorong kita untuk makin berprestasi. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam